Anda kembali di iNewsroom pemirsa. Selama 10 tahun memimpin, Presiden Joko Widodo telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol. Selain itu, Presiden Jokowi juga telah membangun transportasi massal yang sangat membantu masyarakat. Satu dekade memimpin, Presiden Joko Widodo gencar dalam pembangunan infrastruktur. Terbaru, Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol ruas Solo Yogyakarta YIA Kulon Progo, Seksi 1, Kertasura, Klaten. Jalan tol sepanjang 22,3 km ini dibangun sejak tahun 2021 dan menelan biaya 5,6 triliun rupiah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan jalan tol ruas Solo Yogyakarta Kulon Progo Seksi 1 Kertasura, Klaten. Pembangunan infrastruktur jalan tol menjadi salah satu prioritas utama di pemerintahan Jokowi. Dua proyek besar yang mendominasi adalah pembangunan jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Tol Trans Jawa membentang dari Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur dengan panjang 1.150 km. Sementara tol Trans Sumatera membentang dari Lampung hingga Aceh dengan panjang 2.812 km. Jalan yang gede-gede, jalan tol. Jalan tol sampai saat ini kira-kira 2.433 km. Di mana kalau kita ingat, sejak tahun 1978 Jagorawi dibangun sampai 10 tahun yang lalu itu hanya kira-kira 780 km. Selama 40 tahun lebih hanya 780 km. Di China sekarang, selain jalan tol, pemerintahan Presiden Joko Widodo juga telah melakukan pengembangan pelabuhan di 47 lokasi. 25 pelabuhan baru telah selesai dibangun dan beroperasi. Selain itu, Presiden Jokowi telah membangun 27 bandar udara baru dan melakukan optimalisasi fasilitas transportasi massal. Capaian pembangunan infrastruktur makin memaksimalkan transportasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu apa saja manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama kaitannya dengan ekonomi? Kita akan membahasnya bersama dengan Susiwiono Mugiarso, Sekretaris Kemenko Perekonomian, dan Nirwono Yoga, Pengamat Tata Kota. Selamat malam, Pak Susi, Pak Nirwono. Selamat malam, Mas Bri. Selamat malam, Pak Susi. Baik, selamat malam. Saya ke Pak Susi terlebih dahulu. Pak Susi, ini kan kita lihat selama 10 tahun ini semuanya kita lihat yang mencolok tuh infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi. Kalau secara fisik kita bisa lihat Pak ya, tol, ada pelabuhan, ada bandara. Tapi kalau kita ngomong soal ekonomi Pak, ini apa sih sebenarnya dampak langsung antara pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ataupun manfaat ekonominya Pak? Ya, terima kasih Mas Primana, Pak Nirwono. Jadi kalau kita lihat 10 tahun terakhir ini, pemerintahan Presiden Jokowi memang sangat masif membangun infrastruktur, tidak hanya ditujukan membangun infrastruktur fisik, tapi juga dampak positifnya secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kalau kita lihat dengan masifnya pertumbuhan ekonomi, sebenarnya kita membangun peradaban baru. Jadi infrastrukturnya sangat penting untuk berbagai sektor ke depan. Kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi sendiri, pembangunan infrastruktur yang masif itu sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDB kita. Pembangunan infrastruktur terkait langsung dengan sektor konstruksi, di mana sektor konstruksi ini share-nya ke PDB 9,6% atau hampir 10%, dan pertumbuhannya luar biasa. Kuartal 2 kemarin tumbuh 7,26%, artinya jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan rata-rata nasional kita yang kuartal 2 kemarin 5,05%. Kemudian kalau kita lihat juga dari komponen pengeluaran, PDB pengeluaran
berbagai pembangunan infrastruktur ini berkontribusi langsung terhadap PMTB kita atau investasi kita yang share-nya antara 28% dalam PDB, sehingga perannya sangat strategis sekali. Kemudian dampak yang dirasakan masyarakat, saya kira seperti yang disampaikan Mas Primana tadi, masyarakat dalam jangka pendek secara langsung juga merasakan manfaatnya, antara lain dengan berbagai proyek jalan tol, kemudian proyek-proyek yang terkait dengan bandara, pelabuhan, dan beberapa kereta cepat, MRT, LRT, KCIC, dan semuanya, pasti langsung dirasakan oleh masyarakat. Pertama, masalah kecepatan waktu di dalam melakukan transportasi perjalanan, kemudian juga dari sisi ekonomi, penurunan biaya logistik, ini sangat efisien dengan berbagai infrastruktur jalan tadi. Kemudian juga terkait dengan penciptaan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kalau kita lihat sepanjang jalan Trans Jawa, itu di exit tolnya mulai banyak kawasan-kawasan industri, kawasan ekonomi khusus. Kita lihat di Jawa Tengah mulai ada KIK Kendal, di exit tol yang ada di Kendal, kemudian KITB Batang, di Jawa Timur ada KIK Gresik, ada berbagai kawasan industri seluruh kota di Jawa Timur. Artinya dengan infrastruktur ini pemerintah juga tidak hanya membangun fisik, tapi juga memikirkan multiplier-nya terhadap sektor yang lain, utamanya membangun sektor-sektor yang menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dan yang jelas, dengan melalui pembangunan infrastruktur ini membuka lapangan kerja yang luar biasa. Sebagai studi, teman-teman LPMU juga menyampaikan studinya, kemudian dari berbagai lembaga internasional menyampaikan pembangunan infrastruktur itu dampak ekonominya bisa 1,5 kali lipat dibandingkan sektor yang lain. Dan di dalam konteks penciptaan lapangan kerja, selanjutnya LPMU kemarin juga menyampaikan Transtol Sumatera saja itu lebih dari 1 juta. Kami juga melihat secara tidak langsung penciptaan lapangan kerja terkait dengan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan yang baru akibat adanya infrastruktur jalan tol ini juga luar biasa. Artinya kontribusi ke perekonomian jelas sekali angka-angkanya, dan juga langsung dirasakan oleh masyarakat. Kemudian infrastruktur ini juga sangat berpengaruh dalam mendukung sektor yang lain. Demikian Mas Firman. Jadi tidak hanya yang langsung ke sektor konstruksi yang memang membangun, tapi juga ke masyarakat dan di berbagai sektor juga. Saya ke Pak Nirwono. Pak Nirwono, ini kan kalau kita bicara soal infrastruktur, kita mikirnya selalu soal mobilitas, transportasi, dan segala macam. Nah, ketika kita bicara soal infrastruktur lainnya, apakah memang ada faktor-faktor lain selain mobilitas nih Pak, yang bisa berdampak secara ekonomi kepada masyarakat Pak? Ya, yang secara umum tadi Pak Susi sudah jelaskan ya, tapi saya akan menambahkan 3 poin ya. Yang pertama, dengan hadirnya Trans Jawa dan Trans Sumatera, itu terjadi perubahan tata ruang yang juga signifikan ya, baik itu di Jawa maupun di Sumatera nih. Terutama tadi sepanjang koridor Trans Jawa yang kita amati memang banyak pertumbuhan industri, dan yang tidak kalah penting tentu adalah pertumbuhan real estate juga mulai banyak kita temukan. Nah, ini juga menjadi catatan sebenarnya, karena terjadi perubahan tata ruang tadi, perlu ada upaya pengendalian tata ruang kan sebenarnya Mas Tri. Nah, ini yang menurut saya juga perlu dipertimbangkan. Terus kemudian kedua yang tidak kalah penting yaitu yang paling penting juga yaitu daerah, terutama kota kabupaten yang kebetulan dilalui Trans Jawa memang cukup bergairah untuk tumbuh ya, berkembang, dan kegiatan-kegiatan perekonomian juga sudah mulai meningkat. Tetapi yang kami amati juga kabupaten atau kota yang dulunya seperti di Pantura terutama ya, yang dulu lewati Pantura sekarang bergeser ke Trans Jawa, ini juga perlu mendapatkan perhatian supaya jangan sampai wilayah-wilayah tersebut tidak berkembang ya, karena mulai ditinggalkan jadi arus lintas. Terus yang tidak kalah penting juga terutama sudah ada hadirnya pusat-pusat pertumbuhan tadi, ada industri, real estate, dan juga yang tidak kalah penting tadi transportasi ya, transportasi misalnya Jakarta Bandung kan cepat ini Mas Bre ya. Nah, ini kan harusnya juga diikuti juga dengan umpamanya perluasan lapangan kerja. Jadi Jakarta dan Bandung sudah semakin dekat nih, dalam waktu hanya setengah jam, 1 jam orang bisa pulang pergi dalam waktu singkat. Yang perlu ditingkatkan adalah pertumbuhan pekerjaannya di masing-masing wilayah tadi. Artinya dilewati juga ya. Jadi jangan Jakarta Bandungnya saja, tapi wilayah yang dilewati ini juga ikut terdampak. Kira-kira itu. Ya, jadi tidak hanya mengubah tata ruang, tapi juga mengubah apa yang ada di samping-sampingnya terkait ekonominya gitu ya Pak Nirwono. Tapi kita akan dengarkan langsung nih Pak terkait dengan bagaimana sih masyarakat bisa terbantu dengan pembangunan infrastruktur di era Jokowi. Kita langsung dengarkan. Ini adalah pendapat dari masyarakat terkait dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Terbantu banget itu Mas, terbantu. Kenapa tuh Pak? Iya, tadinya berapa menit, berapa jam, sekarang bisa kejangkau berapa lama, simpel lah kejangkau.
Kalau titik ujung dari sampai sana itu lama sih nggak lewat tol. Ada kurang lebih 1 jaman. Iya. Semenjak ada tol ya bisa terbantu. Alhamdulillah. Dipermudah banget. Jadi kemana-mana sekarang udah sebenarnya kalau udah kayak di luar negeri gitu ya kan. Jadi kalau misalnya di luar negeri itu kita kemanapun bisa jalan sekarang. Dampak positifnya itu untuk masyarakat dan untuk saya tentunya kalau kemana-mana lebih efektif ya kan, terus lebih nyaman dan juga lebih efisien untuk waktunya juga. Penting ya, salah satu faktor yang penting untuk mendorong pembangunan ekonomi ya, dan segala jenis usaha juga sangat tergantung oleh transportasi. Ada kembali di iNewsroom pemirsa, salah satu pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah pembangunan tol Trans Jawa yang memudahkan akses masyarakat dan menggerakkan ekonomi warga. Dan kita sudah tersambung bersama rekan Hana Purwadi yang melaporkan langsung dari gerbang tol Probolinggo Timur. Selamat malam Hana. Hana, seperti apa di sana tol bisa membantu masyarakat misalnya dari segi jarak tempuh ataupun misalnya durasi tempuh, dan apa dampak ekonominya bagi warga di sana? Selamat malam pemirsa, selamat malam Bray. Dapat kami laporkan saat ini saya ada di gerbang tol Probolinggo bagian timur atau yang biasa dikenal tol exit Ledes. Sebagai program dari Pak Jokowi membangun infrastruktur khususnya tol berdampak pertumbuhan ekonomi di masyarakat Probolinggo khususnya, seperti jarak tempuh yang biasanya mereka atau para pedagang, para petani menjual hasil buminya, hasil panennya umpama ke Surabaya, biasanya sebelum adanya tol itu ditempuh dengan jarak sekitar 2 atau 3 jam. Dengan adanya pembangunan tol ini, jarak tempuhnya sangat menurun, ditempuh sekitar 1 jam. Dan ini sangat membantu dari sektor ekonomi khususnya masyarakat untuk menjual hasil panen atau hasil bumi lainnya. Selain itu di sekitaran tol exit tol khususnya sudah bermunculan seperti rumah makan, seperti depot-depot itu di sepanjang itu, dan berarti pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Probolinggo khususnya meningkat begitu, Bray. Ya, oke, baik, tidak hanya jarak tempuh dan juga durasi untuk transportasi untuk barang-barang, kemudian tapi juga untuk di sekitar tol juga membuka lapangan pekerjaan ataupun usaha baru di sana. Terima kasih Hana Purwadi melaporkan langsung dari Probolinggo. Selamat bertugas kembali. Dan kita langsung aja kembali bincang-bincang dengan dua narasumber kita. Pemirsa, ada Bapak Susi Wiono Mugiarso dan juga Bapak Nirwono Yoga. Pak Susi, kita lihat memang dampak dari pembangunan infrastruktur ini sangat besar sekali, dan untuk saat ini tidak hanya di Jawa saja tapi juga di seluruh Indonesia. Nah, tantangannya apa Pak yang bisa ataupun yang dihadapi oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia, dan dampaknya seperti apa Pak? Ya, Mas Bre, jadi tadi dari berbagai infrastruktur yang sudah dibangun secara masif di dalam 10 tahun terakhir ini, tantangan utama yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan bagaimana kita melakukan optimalisasi dari pemanfaatan berbagai infrastruktur tadi. Tadi Mas Nirwono menyampaikan kalau jalan Trans Jawanya sudah terbangun, perlu juga dipikirkan bagaimana ini kita manfaatkan betul untuk membangun daerah-daerah yang ada di situ. Tol Trans Jawa adalah sebagai backbone-nya, sedangkan untuk ke daerah-daerah di sekitar situ, tadi disampaikan Mas Nirwono, daerah-daerah yang posisinya landlocked, yang tidak ada di samping jalan tol, itu juga perlu kita bangun jalan-jalan aksesnya, ada fishbone-nya di sana. Gitu. Jadi tantangan utama kita bagaimana kita mengoptimalkan pemanfaat infrastruktur yang sudah ada. Selain jalan tol, misalkan bendungan yang sudah terbangun sedemikian rupa, kita harus mendorong pemanfaatan pertama dari sisi irigasi. Jangan hanya sampai peresmian bendungan, tapi juga harus membangun irigasi primer, sekunder, dan tersiernya. Termasuk memanfaatkan bendungan untuk pembangkit, misalkan pembangkit yang renewable berupa solar cell yang floating di atas bendungan dan sebagainya. Jadi tantangan utama kita dari sekian banyak infrastruktur yang sudah kita bangun dan kita manfaatkan secara langsung, kita optimalkan lagi untuk manfaat lanjutannya. Dan yang tantangan yang lain adalah juga terkait dengan pembiayaan. Saya kira pemerintah sudah mengalokasikan dana yang sangat besar di APBN untuk tahun 2025 yang akan datang, juga sudah mengalokasikan
400,3 triliun. Namun demikian, begitu banyaknya jumlah proyek infrastruktur tidak cukup dengan dana-dana APBN. Bahkan Presiden Jokowi menyampaikan prioritaskan kira-kira proyek-proyek yang non APBN dulu. Karena itu pemerintah sudah menggulirkan berbagai program alternatif pembiayaan. Yang sering kita kenal luas ada KPBU di sana atau PBB, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Tahun ini pemerintah menggulirkan 2 skema pembiayaan. Ada Perpres 66 tahun 2024 itu mengenai pembiayaan yang kita sebut hak pengelolaan terbatas atau LCS. Kemudian ada Perpres 79 yang terkait dengan land value capture, bagaimana nilai proyek kita jadikan dukungan untuk pembiayaan. Jadi tantangan utama 2 tadi terkait optimalisasi pemanfaatan yang sudah ada dan bagaimana skema pembiayaan. Demikian Mas. Baik. Jadi memang tidak hanya soal infrastruktur pendukung tapi juga soal pembiayaan. Nah, Pak Nirwono, Anda setuju Pak bagaimana kemudian infrastruktur pendukung bisa sangat mendukung dan bagaimana kemudian pembiayaan yang tadi terkendala karena memang sangat besar yang dibutuhkan? Ya, itu harus itu Mas Bre. Karena begini, seperti yang Pak Susi sudah sampaikan, ada beberapa catatan menurut saya, yaitu bagaimana mengoptimalkan tol yang sudah ada ya, itu terhubung dengan konektivitasnya terutama dengan bandara dan pelabuhan ya. Karena ini akan terkait dengan perdagangan terutama ya untuk menjamin kelancarannya tadi. Dan ke daerah terkait. Kemudian kedua, kalau Trans Jawa bisa dikatakan sudah mulai untung lah ya, tapi bagaimana nanti dengan Trans Sumatera yang masih rendah ya penggunaannya. Dan kita masih punya PR juga Mas Pri, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi ini juga menjadi PR berikutnya. Bagaimana terkait pembiayaan tadi juga bisa menjadi catatan, karena kalau bicara untung ruginya, terus terang masih Jawa yang paling menguntungkan. Dan itu fokusnya lebih banyak ke Jabodetabek terutama. Nah ini juga menjadi perlu solusi baru lagi bagaimana meningkatkan mobilitas di jalan tol. Baik, tentunya ini menjadi pelajaran juga. Kita sudah melakukan sesuatu di periode ini dan bagaimana nanti kita kemudian selanjutnya di pemerintahan selanjutnya bisa melanjutkan dan juga memandang ataupun mempertimbangkan evaluasi yang sudah dilakukan pemerintah terkait dengan pembangunan infrastruktur. Terima kasih Pak Nirwono Yoga, Pak Susi sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Pak. Ya, terima kasih Mas.